Halo, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Di video kali ini, kita akan belajar tematik kelas 4. Tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran yang ketiga. Pernahkah kamu mendengarkan ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar kita berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Beni berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Beni. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Beni sambil tersenyum. "Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Beni bangga. "Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku. Kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Beni sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Beni. Ayo membaca. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi. Berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan artikel. Siapakah Triyono? Triyono adalah seorang pengusaha peternak bebek. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Triyono memulai usaha dengan beternak bebek, kemudian dikembangkan ke ternak kambing, sapi, dan ayam. Kendala apa sajakah yang dihadapinya? Kendala yang dihadapi adalah modal dan lahan yang kurang memadai. Namun, Triyono
tidak pernah patah semangat untuk memulainya. Apakah mimpinya? Triyono bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama ternak ayam, yang kedua ternak sapi, yang ketiga ternak bebek, dan yang keempat ternak kambing. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Ayam dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan telur dan daging. Sapi dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu dan daging. Bebek dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan telur dan daging. Kambing dipelihara oleh manusia untuk menghasilkan susu dan daging. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar hasil pertanian berikut. Ada mangga, ada apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Ya, misalnya contohnya tumbuhan teh itu sesuai tumbuh di daerah pegunungan. Sekarang kita lanjut belajar tentang peta konsep. Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Buatlah sebuah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Nah, di sini contoh peta konsep lingkungan yang sesuai agar tanaman tumbuh subur. Ini merupakan ide utama. Kemudian kata nutrisi, air, tanah, kelembapan, suhu, dan cahaya merupakan ide pendukung. Di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? Pegunungan, dataran rendah, pantai, dan lainnya. Nah, di sini ada tabel lingkungan daerah tempat tinggal, potensi sumber daya, mata pencaharian atau pekerjaan penduduk. Nah, misalnya lingkungan daerah tempat tinggal, pegunungan, potensi sumber daya, teh, kopi. Kemudian mata pencaharian atau pekerjaan penduduk adalah pertanian, perkebunan. Kemudian yang kedua yaitu pantai. Potensi sumber dayanya adalah ikan, garam. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk adalah nelayan, petani garam. Baiklah, kita lanjut di tabel berikut tentang cita-cita. Nah, di tabel ini ada nama siswa, cita-cita, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya. Nah, contoh, Tono bercita-cita menjadi polisi. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya
adalah menjaga keamanan masyarakat. Kemudian contoh yang kedua adalah Edo. Edo bercita-cita menjadi dokter. Nah, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya adalah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, di sini ada sebuah puisi, Hidupku Penuh Warna, karya De Caritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona, walaupun berbeda. Keduanya tak terpisah, aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda, bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang baris puisi dan bait puisi. Nah, di sini ada beberapa baris puisi. Ya, baris pertama, bukit-bukit itu membiru dari jauh, baris puisi. Kemudian laut itu pun membiru dari jauh, baris puisi. Mereka terlihat sama, baris puisi, walaupun berbeda, baris puisi. Nah, dari baris-baris puisi ini terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Yang berikut, rima pada puisi. Rima pada puisi itu adalah bunyi akhir vokal pada puisi. Contoh, bukit-bukit itu membiru dari jauh. Rimanya adalah U. Laut itu pun membiru dari jauh. Rimanya adalah U. Mereka terlihat sama. Rimanya adalah A. Walaupun berbeda, rimanya adalah A. Dari keempat baris puisi ini, yaitu dalam satu bait, rimanya adalah U, A, A. Nah, untuk bait kedua, ketiga, dan keempat nanti kalian coba kerjakan. Oke, sampai di sini materi kita. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.